teman-teman, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya adalah maminya Casey ya, yang sudah tinggal di Bulgaria. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan jalan-jalan ke Museum Nasional Sejarah Militer yang ada di Sofia. Namun sebelum itu teman-teman mohon dukungannya untuk bisa subscribe ke channel ini biar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video yang akan datang. Nah teman-teman, Museum Nasional Sejarah Militer ini merupakan museum yang didirikan di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perang Bulgaria. Dan museum ini udah didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu atau 1 abad ya, serta memiliki sejumlah koleksi militer tentara perang dari masa lalu. Kemudian museum ini juga didirikan dengan tujuan untuk melestarikan tentunya, kemudian juga untuk penelitian dan mengkomunikasikan nilai-nilai budaya yang terkait dengan sejarah militer nasional dan juga Eropa. Dan yang lebih mencengangkan, ini adalah museum yang telah melestarikan dan menganalisis lebih dari 1 juta benda budaya, bukti sejarah militer Bulgaria dan Eropa, teman-teman. Lalu bagaimana penampakan museum ini? Ya kita akan coba memberikan gambarannya karena memang museum ini membagi 2 daerah eksibisinya, yaitu indoor atau di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Untuk di luar ruangan itu eksibisi kendaraan-kendaraan yang ukurannya besar seperti helikopter, pesawat, tank, mobil dan lain-lainnya. Sementara di dalam ruangan itu lebih ke benda-benda yang lebih kecil ukurannya seperti senjata, pistol ya, kemudian pedang, baju-baju, seragam-seragam tentara zaman dulu dan juga ada kepangkatan atau aksesoris lainnya. Bagaimana situasi dan atmosfer yang ada di museum militer ini? Langsung saja kita simak video satu ini. Hai, kita mau kemana? Military? Museum. Nah, udah sampai. Oke, sekarang kita cari parkir dulu di mana. Oke, teman-teman, itu Harsa dan keluarga sudah di sana. Oke, karena cuaca cerah banget, kita pakai sunglasses dulu karena sangat menyengat mataharinya. Oke, ini kita di pintu masuk. Oh, udah bobo areanya. Harus didorong, nanti nggak tidur. Oke teman-teman, cuaca hari ini cerah banget ya, jadi memang saat yang tepat untuk mengunjungi museum, military museum yang ada di Sofia, Bulgaria. Banyak banget ini, kalian bisa berfoto di mana aja, terus ada keterangannya, jadi lengkap ya. Kalau misalnya kalian mau tahu ini nih tipe apa, jenis apa, di sini nih ada bahasa Bulgaria dengan huruf Siririknya dan ada bahasa Inggrisnya juga, jadi memang sangat-sangat informatif. Ya walaupun saya sendiri tidak setuju ya dengan adanya perang begitu, karena saya cinta perdamaian. Tapi karena itu masa lalu ya, kita belajar dari masa lalu. Oke, ini kayak tank-tanknya gitu loh. Jadi ini kita kayak kembali ke masa lalu pada saat zaman perang dulu itu gimana. Nah ini nih pesawat-pesawat tempur zaman dulu teman-teman. Oke, jadi itu namanya kalau yang ini Tornado GR1B M197B. Oke, jadi ini sejarahnya apa? Kalau ini multi role combat. Oke, pesawat multi combat ya. Tahun 1990, sejak tahun 1990. Oke, bersama dengan pesawat Belanda Luftwaffe, Royal Air Force, the Italian Air Force, and of the Arab Kingdom. Oke, mereka bekerja sama dengan Italia, kemudian Kingdom Saudi Arabia. Wah, ini dulu ya. Sekarang kan udah pensiun ini, jadi dimuseumkan.
Nah, teman-teman, ini kalau Casey dia malah 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 senang duduk jagain Aryan ya. Senang banget dia sama Aryan. Untuk informasi juga, kalau di bagian luar ini gratis, nggak dipungut tiket. Kalau nanti kita masuk ke bagian dalam baru nanti suruh bayar, ada tiket masuknya gitu. Oke, kita lihat kalau yang ini apaan nih. Bulldozer, abad ke-20 pada saat itu ya dipergunakannya Bulgarian Army. Lebih banyak lagi meriam-meriam di sana teman-teman tuh. Banyak juga anak-anak yang orang tua yang membawa anaknya untuk mengunjungi museum ini, karena memang kita tidak boleh ya melupakan sejarah. Sejarah itu bisa menghubungkan kita dengan masa lalu. Dari situ kita juga bisa belajar bagaimana kehidupan di masa lampau, yang tentunya kita harus hargai ya jasa-jasa para pahlawan. Karena mereka sudah berjuang, jadi kita itu bisa sampai merdeka. Seperti ini khususnya Indonesia juga, ya kan teman-teman ya. Kalau yang ini pesawatnya tuh lihat ya, ada bendera Jerman. Karena pada beberapa tahun pada saat Perang Dunia itu, Bulgaria sempat bersekutu dengan Jerman pada saat itu. Makanya banyak juga pesawat-pesawat itu yang buatan Jerman, dipakai oleh Bulgarian Army. Oke teman-teman, jadi aku mau lihat yang ini lagi. Kalau yang ini MG-23. Oke, kecepatannya itu speednya ya, maksimum speed 2450 km per jam. Krunya, kalau yang ini hanya satu kru di dalamnya, jadi satu awak aja yang menerbangkan pesawat ini dengan kecepatan 2000. Wow, cepat banget ya teman-teman. Jadi ada berapa pesawat yang udah kita lihat? Ada 1, 2, 3 pesawat. Banyak tanknya ya, untuk mobil perangnya lebih banyak di sini. Kalau yang ini amfibi transporter. Keluaran tahun 65. 2 orang kalau yang ini. Wow, beratnya itu 22 ton. Tapi jalannya kalau yang ini lambat, 42 km per jam. Oke teman-teman, ini sangat informatif ya, karena kita jadi tahu apa mesin-mesin kendaraan perang pada zaman dahulu kala itu seperti apa. Tapi saat ini nggak berfungsi lagi, karena sekarang itu mungkin karena juga masa perang sudah berakhir, dan kita berharap tidak akan ada perang lagi ya ke depannya. Ini yang meriam-meriamnya tuh di sana tuh. Ayo kita cek. Assault Gun T4, T4 diproduksi di Jerman. Oke, jadi ini hanya 4 tahun masa servisnya dia, dari 1943 sampai 1947. 4 awak di dalamnya, 4 kru. Kecepatannya itu lebih rendah lagi daripada yang sebelahnya tadi. Yang satunya ini hanya 20 km per jam dan hanya 200 km. Nggak banyak ya 200 km. Tuh, lihat roda-rodanya. Setelah kita puas melihat-lihat di luar, kita akan coba masuk ya, karena penasaran juga bagaimana dalamnya museum ini atau seperti apa pameran yang ada di dalam. Tapi sebelum itu kita harus beli tiket dulu di dalam bangunan ini ya. Bangunan yang pertama saya akan sebut ini bangunan 1. Di sini ada paket untuk satu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak di bawah 7 tahun. Harganya 24 leva. Jadi itu sekitar 200.000 ya teman-teman. Nah, kalau hanya untuk satu orang dewasa itu harganya 22 leva, berarti sekitar kurang dari 200.000 ya teman-teman. Ini harga untuk semua eksibisi. Jadi dia ada 2 gedung. Ini gedung pertama kita beli tiket, nanti akan ada outdoornya lagi. Kemudian ada gedung kedua yang mana itu terdiri dari 4 lantai. Di sana kita akan explore lebih banyak lagi aksesoris-aksesoris perang pada masa dahulu, mulai dari seragam, pistol, dan lain-lainnya. Let's check it out.
Teman-teman, di dalam ruangan eksibisi ini sayangnya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil video karena alasan komersial, tetapi kita bisa mengambil foto. Jadi dari sini saya akan memperlihatkan foto-foto saja ya teman-teman, karena kita juga harus menghormati aturan dari pihak museum. Kalau di bangunan pertama ini hanya satu lantai. Di lantai ini lebih pada koleksi dari Pangeran Alexander I, teman-teman. Baik itu berupa helm untuk upacara, kemudian ada pakaiannya, dan lain-lain. Di sana ada keterangan yang bisa kita baca ya, disertai dengan audio visual. Oke, lanjut, kita tidak berlama-lama di sini, langsung saja kita keluar dari bangunan pertama ini dan menuju ke halaman outdoor. Adalah koleksi tank yang dilestarikan dari berbagai macam artileri, lapis baja dan kendaraan bermotor, rudal yang digunakan di tentara dari tahun 1879 hingga sekarang, serta model yang digunakan di tentara dari negara tetangga ya. Dan perangkat pengukuran artilerinya ini berbeda-beda melengkapi koleksi yang ada. Tapi ini peringatan teman-teman, kita dilarang untuk memanjat pesawat-pesawat, kendaraan-kendaraan yang ada di pameran ini, yang ada di luar ruangan ini. Oke, yang pertama ini ada helikopter MY2 dengan maksimum speednya adalah 210 km per jam. Dan pesawat ini dapat membawa 2 orang kru dan 6 orang penumpang. Jadi totalnya 8 orang yang bisa diangkut oleh helikopter MY2 ini. Dengan radius 170 km dan jarak 580 km. Ya teman-teman, tampaknya udah mulai catnya itu mulai terkelupas ya teman-teman, karena maklum aja ini sudah lama sekali mereka berada di sini dan ini peninggalan perang gitu loh teman-teman. Lanjut, yang kedua ini ada helikopter MY-24DB dengan tipe combat yang diproduksi pada tahun 1979, kru 3 orang dan penumpang 8 orang. Lanjut, ini ada aircraft L-29 Dolphin dengan maksimum speed 655 km per jam dan hanya bisa mengangkut 2 orang. Karena ini bukan pesawat penumpang ya, jika kalian lihat memang bodinya itu atau bodi pesawat, badan pesawatnya memang lebih kecil, tempat duduknya juga hanya ada 2. Oke, nah ini kita masuk di gedung kedua, ada 4 lantai, kita mulai saja dari lantai pertama, tapi untuk informasi kita harus selalu memperlihatkan tiket begitu masuk ke setiap lantai dan jangan terpisah dengan rombongan atau keluarga yang di satu bundel tiket tadi. Kalau tidak, kalian harus menunggu keluarga yang tadi yang membawa tiket. Kita diperingatkan ya teman-teman, setiap kali hendak masuk ke ruangan agar selalu mengawasi atau lebih baiknya memegang tangan anak kita agar mereka tidak berlari-larian, kemudian juga tidak menyentuh koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini, karena koleksi yang ada di museum ini sangat-sangat berharga teman-teman, dari puluhan tahun silam. Tentu saja kita harus tetap menjaga dan melestarikannya dan kita harus hormati itu. Mari kita cek yang di lantai 1 dulu. Baik teman-teman, di ruangan ini disajikan koleksi baja dingin dan senjata api Balkan dan Timur dari master dan model terkenal dari semua perusahaan terkemuka di dunia, produsen senjata dari pertengahan abad ke-18 sampai dengan sekarang. Di sini juga tersimpan senjata pribadi dari semua tokoh terkenal dari masa perjuangan pembebasan nasional hingga sekarang. Kemudian koleksi ini juga melengkapi senjata negara-negara tetangga Balkan dan negara-negara yang telah menjalin hubungan dengan Bulgaria. Sebagian juga diberikan sebagai hadiah loh teman-teman untuk koleksi senjata Museum Pangeran Alexander I Battenberg. Teman-teman, museum ini dilengkapi dengan lift. Jadi untuk mereka yang tidak bisa naik tangga atau membawa misalnya stroller untuk bayi, kalian bisa mengambil lift yang berada di setiap lantai ruangan ini.
Oke, kemudian di ruangan lain itu juga tersimpan koleksi yang berupa dekorasi seperti medali, simbol, lencana, plakat. Ya teman-teman, ini dekorasinya kayak akan keragaman emisi langka dan kepemilikan kelas tertinggi dari Ordo Tunggal serta ekstrim. Ada juga koleksi pribadi para penguasa Bulgaria setelah tahun 1879 dari ratusan tentara Bulgaria, bintara, dan perwira. Koleksinya ini mewakili tahap penelitian dan paralel sejarah nasional dan militer dan juga simbolisme untuk jangka waktu 150 tahun. Baik, di bagian lain ada juga seragam ya teman-teman. Ini koleksi seragam di mana tidak ada museum lain di Bulgaria selain di sini nih yang bisa menampilkan perkembangan seragam militer dan aksesorisnya. Seragam dari berbagai model ini diawetkan dari masa perjuangan nasional untuk pembebasan. Seragam tentara Bulgaria misalnya dari abad ke-19 Masehi sampai dengan sekarang, dan seragam para penguasa Bulgaria setelah 1879. Ada pula seragam tentara negara-negara Eropa dari akhir abad ke-19 dan 20, serta seragam negara-negara dari Afrika beberapa teman-teman. Lanjut ada pula lukisan, koleksi lukisan, ukiran, cat air, gambar, patung-patung, serta kronologis. Ini merupakan koleksi pertama museum yang dengan bangga bersaing dengan setiap galeri nasional dengan koleksi pelukis hebatnya. Tidak lupa ditampilkan juga alat komunikasi, di mana koleksinya ini diantaranya ada mesin telegraf lengkap, switchboard, pembilang, instalasi relay, berbagai jenis telepon yang dibuat oleh perusahaan Eropa terkemuka dari abad ke-19 sampai sekarang dengan persenjataan reguler di tentara. Oke, teman-teman, demikian tadi kita sudah mengunjungi museum militer yang ada di Bulgaria. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tadi kita udah ke luar ruangan, dalam ruangan. Kalau yang di luar ruangan ini rata-rata untuk peralatan atau perlengkapan yang besar-besar seperti ini ya teman-teman, kayak pesawat, rudal, kemudian tank, truk, dan lain-lainnya. Sementara kalau yang di dalam tadi kita udah lihat sendiri, lantai 1, 2, 3, 4 itu memang beraneka ragam ya, mulai dari kayak persenjataan mereka, dari pisau, pistol, kepangkatan, baju perang banyak banget, baju pelindung, kemudian juga helm di berbagai lantai, dan tentu saja kita harus selalu menjaga tangan agar tidak menyentuhnya. Anak-anak juga harus selalu dipegang teman-teman, karena kita tidak tahu mereka kadang-kadang kan suka belum terlalu mengerti aturan begitu ya, jadi harus selalu pegang anak-anak kita yang berada di usia masih kecil kayak Casey. Nah, terus itu di setiap lantai akan tanyakan tiket kalian, jadi tiket kalian itu jadi harus selalu dipegang untuk diperlihatkan kepada penjaga staf museum ini. Mereka ramah-ramah teman-teman, meskipun tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi mereka itu akan mempersilahkan, silahkan masuk, begitu, pokoknya sangat welcome terhadap pengunjung yang ada di museum ini. Dan juga kemudian apalagi seru banget ya di dalam tadi itu kayak ada, kalian bisa masuk ke ruangan itu langsung ada nuansa musik ataupun ambience ya, atau ya pokoknya musik-musik instrumen yang memang menggambarkan deskripsi perang masa lalu, apalagi ditambah banyak banget lukisan-lukisan perang pada saat itu. Kemudian juga ada gambar-gambar para pemimpin perang pada zaman lalu, dan mereka memberikan deskripsi ya di situ, jadi kita tahu di situ ini perang ini pada tahun berapa, digunakan pada saat perang apa, pada periode apa, kemudian juga penggunaannya seperti apa. Oke, jadi teman-teman sekian dulu jalan-jalan kita atau eksibisi kita ke museum militer yang ada di Sofia, Bulgaria. Nah, jika kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like dan juga dibagikan ke teman-teman kalian lainnya supaya mereka tahu bagaimana sejarah atau juga bagaimana museum yang ada di Bulgaria ini. Oke, sampai jumpa di video mendatang teman-teman. Semoga kita sehat selalu.
Bye-bye.